Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makna hak dan kewajiban warga negara. Perkenalkan, nama saya Vivian Amalia. Nama saya Fitria. Nama saya Reni Handayani. Nama saya Dini Nurmaudi. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. 1. Makna hak warga negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, hak adalah sesuatu yang sangat penting. Ketertiban masyarakat akan segera terwujud jika semua orang sanggup berbuat sesuai dengan haknya. Jika ada segelintir orang saja yang bertindak tidak sesuai dengan haknya, niscaya ketertiban masyarakat akan terganggu. Beberapa contoh hak dan atau kewenangan untuk bertindak karena berbagai sebab berikut. Yang ke-1, hak karena pemberian negara. Misalnya seorang polisi lalu lintas berhak untuk melakukan penindakan dan pemberian sanksi bagi para pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, karena negara memberi kewenangan kepadanya untuk melakukan tugas tersebut. Yang kedua, hak pemberian masyarakat. Misalnya seorang ketua RT mempunyai hak dan kewenangan untuk memimpin rukun tetangga karena dia mendapat kepercayaan dari seluruh warga untuk dapat memimpin dan mengatur tata laksana kehidupan yang baik di lingkungan RT. Yang ketiga, hak karena berdasarkan aturan hukum atau perjanjian. Misalnya, seorang pembeli berhak untuk kualitas yang baik dari barang yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan dan berhak melakukan tuntutan komplain jika barang tersebut cacat atau kadaluarsa atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, hak karena pemberian orang lain. Misalnya seorang hansip atau satpam berhak menanyakan tujuan tamu yang masuk untuk menjaga keamanan suatu perumahan karena pemilik perumahan tersebut memberi kewenangan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang dipandang perlu guna menjaga keamanan di lingkungan perumahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi jelas bahwa hak secara umum dapat diartikan sebagai apa-apa yang diperoleh. Hak dapat dikatakan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak setiap warga negara adalah hak mutlak yang dilakukan oleh seorang warga negara yang baik yang bisa memajukan suatu negara dengan hal-hal positif. A. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2 mengatur mengenai hak kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di negara Indonesia. B. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. C. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak ikut serta dan berperan aktif dalam upaya membela negaranya. Bahkan kata perang sekalipun wajib hukumnya bahwa setiap warga negara harus ikut berperan aktif di sana guna mencapai suatu kekuatan negara yang kuat dan kokoh, bahkan tidak kehilangan jati diri bangsa dan harga diri negara. D. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini yang semakin lama semakin jauh dan semakin pula dilupakan oleh pemerintah, padahal terdapat dalam Undang-Undang 1945 Bab 10 tentang warga negara. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. E. Hak beragama, memilih pendidikan dan kewarganegaraan. Sudah jelas tercantum pada bab 10A tentang hak asasi manusia pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. F. Hak di bidang politik, hukum, dan pemerintah. Hak tersebut diatur dalam beberapa pasal UUD 1945. 1. Pasal 28D ayat 3 berisi hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintah. 2. Pasal 28D ayat 4 berisi hak setiap orang atas suatu kewarganegaraan. 3. Pasal 27 ayat 1 berisi warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. 4. Pasal 27 ayat 3 berisi hak warga negara untuk wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak memperoleh informasi. Informasi sangat berguna untuk menambah pengetahuan kita. Oleh karena itu, setiap orang berhak memperoleh informasi. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk membandingkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak-hak di bidang ekonomi. Hak tersebut diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 34 berisi bahwa hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 2. Pasal 33 ayat 3 berisi bahwa hak suatu negara untuk menggunakan sumber daya alam demi kemakmuran negara. 3. Pasal 33 ayat 2 berisi bahwa cabang-cabang produksi penting dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 4. Pasal 33 ayat 1 berisi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Hak di bidang sosial budaya. Hak tersebut diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 31 ayat 1 berisi bahwa hak mendapatkan pengajaran. 2. Pasal 31 ayat 2 berisi bahwa kewajiban pemerintah menyelenggarakan pengajaran nasional. 3. Pasal 32 berisi bahwa kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional. 4. Pasal 29 ayat 2 berisi bahwa kewajiban negara menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. 2. Makna kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban memiliki makna sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi dengan kata lain, memberikan atau melakukan sesuatu yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari situs kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Adapun kewajiban warga negara yang dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang, namun konsep kewajiban warga negara memiliki kecukupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Beberapa kewajiban berikut sebagai warga negara yang baik sebagai berikut. A. Kewajiban membela negara. Setiap orang untuk membela suatu negaranya sendiri adalah wajib. Setiap warga negara harus ikut dan berperan aktif jika suatu hari terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sifatnya internal maupun eksternal yang memang sudah terbukti jika ada suatu peraturan yang merugikan masyarakat bahkan negara. Oleh karena itu kita diwajibkan membela dan membenarkan yang benar atas kesalahan tersebut. B. Kewajiban membayar pajak dan retribusi. Membayar pajak dan retribusi adalah suatu kewajiban yang penting dalam memajukan suatu anggaran negara. Setiap warga negara diharuskan membayar pajak dan retribusi dengan tepat waktu agar bisa terciptanya kedisiplinan sosial yang tentunya akan berdampak baik bagi diri sendirinya. Kewajiban membayar pajak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan yang negara diatur dengan undang-undang. C. Kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Setiap warga negara diwajibkan menaati hukum yang peraturan dan berlaku agar bisa terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban menjunjung tinggi hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara kebersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. D. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih mencegah terjadinya penyakit. Selain itu, lingkungan yang bersih juga tidak akan mendatangkan masalah lain seperti banjir. E. Kewajiban ikut serta dalam pembangunan negara. Setiap warga negara wajib berperan serta dalam pembangunan apapun bidangnya, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya sekalipun. Setiap orang harus ikut adil agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Terakhir ada F, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Ilmu pengetahuan sangat penting untuk bekal masa depan. Oleh karena itu, pemerintah kewajiban kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar seperti wajib yang telah tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. 1. Makna perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. A. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Yang B. Perlindungan hukum represif. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Macam-macam perlindungan hukum, ada beberapa contohnya perlindungan hukum sebagai berikut. Yang pertama ada perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. B. Perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak dan kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Dan yang terakhir ada perlindungan hukum diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. 2. Makna penegakan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah melalui aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. B. Kemanfaatan. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. C. Keadilan. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.